Masih bersama saya kembali Sutas. Kita ada program Bro Bola Bali, ngobrol seputar Bali. Acara ini untuk berbagi dan bertahan dalam COVID-19 ini. Jadi kita ada sharing, ngobrol, dan seperti biasa saya tidak sendirian di studio mini ini. Saya ditemani oleh jurnalis dan komentator Bro Rosian Anwar. Selamat sore, Bro. Sore. Oke. Acara Bro Bola Bali ini didukung oleh JP Pro, kemudian ada dispasar.com, Animation Bali Head, dan PT Kirit System, Semeton Dewata Bulldog, Brigas Bali, dan Bali United World. Ada banyak narasumber, Bro. Hari ini kita kedatangan bintang-bintang tamu sih, tapi masih terkait dengan Bali United juga. Kita nanti ada Coach Indra Safri, pelatih Bali United dulu. Nah, terus kemudian ada Bayu Gatra, pemain Bali United juga, dan ada IKD Sugiarto, Semeton Dewata Bulldog, dan ada Eka Saputra dari supporter Brigas Bali. Dan tentunya semua bro-bro yang dan sis yang ada di Bali dan di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Jadi tamu-tamu ini spesial kayaknya. Enggak spesial nggak sih? Spesial. Jadi tamu-tamu ini semakin asik dan bikin kita santai. Terus kemudian tentunya topik-topik seputar sepak bola yang ada di Bali dan Indonesia. Karena kita adalah Bro Bola Bali, ngobrol sepak bola Bali. Santai bisa, serius biasa saja ya. Nah, tapi sebelum acara ini kita mulai, ada beberapa aturan main ini. Kalau di sepak bola kan ada juga gitu ya. Salah satunya yang pertama, topik ngobrol sesuai dengan tema. Terus kemudian peserta yang ikut ngobrol mohon tidak sedang berkendara karena itu berbahaya loh, Bro. Terus kemudian bagi yang ingin bertanya, kita ada sesi khusus nanti ya. Terus kemudian acara yang ini disiarkan langsung dari studio Mini Bomb Production. Dan acara ini live streaming di YouTube Bali Bomb Production. Silahkan nanti ada yang mungkin bertanya kepada Coach Indra atau Bayu Gatra, dan komentar-komentarnya bisa nanti via chat atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jelas itu, Bro, tidak mengandung unsur sara. Oke, nah, yuk kita mulai Bro Bola Bali sore kita ini dengan topik Gen 1.0 Bali United, semangat menolak menyerah. Oke, masih bersama Bro Bola Bali, bersama Mas Rosian Anwar atau Bro Rosian Anwar. Kali ini temanya cukup seru ini. Jadi Gen 1.0 Bali United, artinya itu ada Indra Safri di situ. Dan Indra Safri ini untuk pertama kalinya bisa dibilang memegang klub profesional dan di Indonesia lagi. Artinya itu penuh dengan resiko dan lain sebagainya lah. Kalau menurut Bro sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara Bali United 1.0 ini atau Bali United angkatan pertama ini adalah sebuah terobosan ya. Artinya tidak hanya bagi sepak bola kita di Bali, tapi juga bagi sepak bola nasional kita. Karena
kehadiran Bali United dan Indra Safri ini lahir tepat, sebenarnya momennya tepat di saat setelah sepak bola kita mengarah ke full profesional. Jadi setelah keluarnya aturan, kalau nggak salah Permendagri tahun 2011 itu yang melarang klub sepak bola profesional didanai dana APBD, Bali United lahir di situ dengan bentuk manajemen baru yang mengadopsi manajemen tim-tim profesional dari luar negeri di internasional, yang kemudian menciptakan sebuah bentuk manajemen yang benar-benar baru. Bahkan kita tahu Indra Safri itu kan langsung di Indonesia kan sebelumnya pelatih manajer. Indra Safri adalah manajer pelatih gabungan. Itu intinya adalah sebuah manajemen modern di sepak bola yang berlaku, yang kemudian banyak klub-klub di Indonesia mengadopsinya. Karena kan setelah lahirnya Bali United kemudian lahir klub-klub yang lahir karena juga mengakuisisi klub-klub perserikatan seperti Madura United, kemudian ada PS Tira, Bayangkara dan sebagainya. Itu adalah hasil bahwa sepak bola di Indonesia tidak boleh lagi dibiayai dana APBD. Jadi Bali United salah satunya yang mendobrak dan memulainya. Tapi kemudian kalau ada Bali United dengan Indra Safri di waktu pertama itu seperti apa kalau menurut? Ya, ini sebenarnya sebuah apa ya, istilahnya sebuah connect yang pas sebenarnya. Karena Indra Safri kita tahu beliau adalah seorang pelatih junior ya, pelatih pemandu bakat yang berhasil sukses. Pertama kali kita tahu itu kan IHF 2013 ya, yang di Sidoarjo itu yang Ivan Dimas dan teman-temannya. Dan ini sesuai juga dengan misi dari Pak Peter Tanuri selaku owner dari Bali United yang ingin membentuk sebuah kerangka tim mungkin jangka panjang seperti itu. Nah, Indra Safri cocok berada di dalam ini karena beliau memang visioner, seorang pemandu bakat yang mencipta atau meng-create tim seperti itu. Dan kita lihat sekarang hasilnya Bali United seperti sekarang yang mungkin basic atau fondasinya itu sudah dibentuk oleh Indra Safri. Tapi masih mungkin ya itu ya, kata-kata mungkin ya. Atau kita langsung tanyain dulu Mas sama Coach Indra. Selamat sore dulu Coach Indra ini. Lama ketemu. Kita sapa Coach Indra. Assalamualaikum. Assalamualaikum Coach Indra. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minal aidin wal faizin. Bayu, apa kabar Bayu? Minal aidin wal faizin. Ya. Ini lagi di Ya, mana? Ini lagi di mana, Coach? Kita ke sesi Di dari di Jakarta. Di Jakarta. Soalnya kalau tidak salah terakhir kemarin kayaknya ada juga tentang pembahasan Liga 1 ya, Coach ya? Kenapa? Ada pembahasan Liga 1 ya, makanya Coach Indra ada di Jakarta ya? Ya, kita lagi membahas kemungkinan Liga digulirkan lagi. Ini lagi tetap berdiskusi. Kemarin kita udah undang klub, kita undang Liga 1, Liga 2, kita undang juga APSI sebagai asosiasi pelatih, kita juga undang API, kita juga berkomunikasi dengan Kemenpora, Departemen Kesehatan, dan terakhir kita lagi komunikasi dengan AFC dan FIFA. Supaya nanti apa yang kita rencanakan di masa yang pandemi ini kita nggak salah langkah dan tidak ada yang melanggar aturan-aturan yang harus kita patuhi, terutama aturan tentang protokol kesehatan. Tapi kalau aturan tentang liga, Presiden FIFA malahan bilang, jangankan merubah format liga, menghentikan liga pun boleh. Begitu pentingnya arti nyawa manusia atau kesehatan manusia. Saya di Departemen Teknik juga merekomendasikan sebelum liga diputar, semua hal tentang protokol kesehatan sudah harus siap dan
ini hal baru soalnya karena oleh sebab itu nanti kita juga akan melakukan workshop kepada dokter-dokter tim, pelatih, dan CEO masing-masing klub. Jadi itu gambarannya. Mengenai keputusan sampai detik ini PSSI belum memutuskan apa-apa tentang Liga 1 dan Liga 2 dan mudah-mudahan minggu depan sudah ada keputusan. Oke, Coach, terima kasih informasinya, Coach. Kalau bisa dibilang Liga bisa dilanjutkan nantinya mudah-mudahan ya. Coach, sebelum ke Liga kita nostalgia dulu, Coach. Terakhir kali ke Bali ya. Kapan, Coach? Ke Bali saya kalau nggak salah yang itu apa, yang juara itu ya, saya diundang sebagai bekas pelatih Bali United merayakan Bali United yang juara Liga tahun 2019 kemarin. Oke. Itu terakhir saya hadir di Bali. Oke. Coach, kalau awal-awal dulu artinya Coach Indra dengan Bali United ini kan bisa dibilang Halo? Coach Indra? Di awal jadi mungkin ya. Coach Indra ya. sih yang banyak yang bertanya, Coach, awal mulanya Coach Indra ada hubungan dengan Bali United itu seperti apa, Coach? Awal-awal dulu. Ya, tahun 2015 Pak Peter menghubungi saya. Dia rencana membeli klub dan dia minta waktu itu saya datang ke tempat dia dan kita berdiskusi mengenai rencana dia membeli klub itu. Saya belum ada bicara tentang saya mau tidak maunya saya jadi pelatih Bali United. Tapi beliau berdiskusi tentang bagaimana tempat yang pas untuk dijadikan home base. Juga setelah itu kita juga berdiskusi tentang bagaimana membangun sebuah klub yang baik. Dan oleh sebab itu setelah beberapa kali pertemuan beliau putuskan untuk membeli klub kalau nggak salah Pusam ya. Dan saya tahu itu setelah berapa minggu setelah itu diberitahu dia beli klub dan baru kita bicara tentang keinginan dia untuk saya menjadi pelatih. Saat itu ada beberapa persyaratan yang saya minta. Pertama, saya ingin tahu visi misi klub itu. Makanya Pak Peter waktu itu saya masih ingat mempresentasikan visi misi Bali United. Jadi kebalik, bukan saya yang melakukan presentasi, tetapi dari visi misi itu saya respon dengan program saya. Bahwasanya kalau ini visi misinya Pak Peter mau dikontrak 1 tahun, tetapi minimal harus 5 tahun, dan juga saya orang yang satu-satunya yang menentukan tentang pembangunan tim Bali United di sisi teknis dan sisi bisnisnya itu urusan manajemen di luar manajemen teknis. Makanya saya minta saya nggak perlu ada manajer, saya merangkap sebagai manajer coach. Dan tidak ada intervensi, tindakan apapun yang akan saya lakukan terhadap program pemilihan pemain dan target. Target waktu itu saya sepakati dengan Pak Peter bahwa juara itu baru bisa diperoleh tahun kelima berdirinya Bali
Izin Allah pas. Pas sekali ya, Coach ya? Tahun kelima. Ya, pas sekali berarti. Ya. Oleh sebab itu saya lanjutkan di awal tahun pertama adalah tahun meletakkan fondasi teknis Bali United. Tidak hanya mempersiapkan tim untuk berkompetisi, tetapi ada program-program, yaitu menurut pemikiran saya, keberadaan Bali United di Pulau Bali harus 100% untuk kemaslahatan sepak bola Bali. Jangan klubnya klub Bali, tetapi pembinaan sepak bola di Bali nggak ada pengaruhnya. Yang kedua, jangan-jangan nanti suatu saat kalau itu tidak dipersiapkan, anak-anak Bali hanya menjadi penonton yang bergembira di tribun tanpa satupun Bali yang ada di dalamnya. Apa yang saya lakukan adalah melakukan coaching klinik ke semua kabupaten di tahun pertama, terutama 6 bulan pertama, untuk memberi semangat kepada teman-teman askap dan askot di Provinsi Bali dan memberikan sumbangan bola. Yang kedua, saya mengusulkan untuk mensosialisasikan Bali jangan ke orang-orang dewasa, tapi mulai dari anak sekolah itu dibikinlah program school to school dan kampus to kampus yang insya Allah berjalan sampai sekarang. Itu fondasinya Bali United dari awal. Sampai penentuan stadion, saya masih ingat pertama kali berkunjung ke Gianyar, karena sebelumnya kita latihan itu di UNY, pertama kali memimpin latihan Bali United, karena di Bali belum satu pun lapangan yang kita punya. Dan saya datang ke Gianyar melihat apakah kita akan pakai lapangan Gianyar atau lapangan yang di Denpasar. Ya, kita putuskan dan Gianyar waktu itu masih lapangan, menurut saya sudah lama tinggal, tidak ada perawatan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang berkembang begitu besar dan Gianyar menjadi salah satu lapangan yang akan menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia U20 nanti. Itu sekilas tentang awal-awal saya membangun Bali United. Iya, Coach, kalau bisa dibilang timnya dulu itu kan juga ada gerbong dari Bali United pusamnya itu, ada beberapa pemain, Coach. Itu bagaimana caranya memadukan? Ya. Nah. Ya. Jadi di awal Pusam dibeli oleh Pak Peter, itu kebetulan sudah punya pemain dan malahan sudah punya pelatih. Nah, dalam hal ini saya bilang ke Pak Peter, saya setuju semua pemain dari Pusam saya seleksi, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemain itu akan saya pakai. Tapi di awal ada informasi bahwa pemain-pemain tersebut sudah dikontrak, ya, sudah dikontrak. Nah, oleh sebab itu kita berkomunikasi dengan Pak Peter dan akhirnya sebagian besar memang di awal-awal berdirinya pemain Bali United pada umumnya 70 sampai 60% adalah pemain-pemain yang berasal dari pusat, termasuk ada Bayu ya kalau nggak salah, terus ada Lerby, Pading Sausu, ya yang kalau nggak salah semua rangka tim Pusam waktu itu saya pilih. Artinya ada kesulitan nggak, Coach,
ketika itu dimulai sudah ada gerbong nih, terus kemudian coach sendiri punya apa namanya harus meletakkan fondasi yang kuat gitu. Ya, hampir semua pelatih di dunia kalau dia baru membangun, tentu ada handicap, tantangan. Ya, yang jelas saya sebagai pelatih punya filosofi dan punya rencana game atau game plan yang saya punya sendiri. Oleh sebab itu, di awal kontrak saya bilang, dari sisi teknis tidak satu pun orang di Bali United yang bisa menentukan siapapun dia. Jadi oleh sebab itu saya bersyukur ke Pak Peter waktu itu tidak ada intervensi, dan alhamdulillah 1 tahun 2 tahun saya mulai bisa pelan-pelan membangun tim Bali United. Dan juga saya mulai membangun akademi waktu itu bekerja sama dengan PSG, dan sampai sekarang kalau tidak salah akademi Bali United tetap berjalan, dan juga kita bangun Bali United Academy di Kupang waktu itu. Jadi kalau ditanyakan kesulitan ya kesulitan yang saya pikir kesulitan yang akan dihadapi oleh setiap pelatih dalam membangun tim di awal-awal. Ada yang bilang seperti ini, Coach, brand Bali United kemudian disamakan dengan Indra Safri gitu, waktu itu. Terus kemudian bagaimana membangun brand Bali United ini sendiri? Kalau bicara brand, tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Hampir semua klub di dunia punya cara bermain. Ya. Contoh Barcelona, siapapun pelatihnya, klubnya tidak mau cara bermainnya berubah dari apa yang sudah mereka jadikan sebagai visi dan filosofi bermainnya klub. Termasuk Bali United. Saya pikir sudah berapa kali berubah pelatih, tetapi cara bermain atau filosofi bermain Bali United saya pikir tidak banyak berubah. Dan ini kalau saran saya harus dipertahankan, karena menyangkut apa? Kalau filosofi bermain klub berubah, itu akan menyulitkan nanti sistem pembinaannya. Akademi yang ada sekarang juga harus mengacu ke filosofi Bali United yang di atas. Tetapi kalau tim profesionalnya tidak punya filosofi, itu ibaratnya klub tersebut akan menunggu waktu suatu saat pemain-pemain usia muda mereka yang mereka bangun itu dibangun bukan untuk mensupport tim utamanya atau tim profesionalnya. Jadi filosofi itu sangat penting, dan filosofi itulah yang diterjemahkan ke program-program pembinaan di bawahnya. Secara pribadi, Coach, ini kan Bali United ini bisa dikatakan awal pertama kali Coach menangani klub profesional sepak bola. Sebelumnya kan timnas. Ketika mau itu apa pertimbangannya, Coach? Saya dari 2011 memulai karir. Usia 16 tim nasional, naik ke usia 17, usia 18, usia 19, usia 20, terakhir usia 23. Dari 2011 sampai 2015, saya 5 tahun berkarir di tim nasional dan mempersembahkan 1 trofi yang AFF U19 itu. Dan tahun 2015 saya mencoba untuk menangani klub. Menurut saya, mau pemain, mau pelatih, yang menentukan dia sukses tidak suksesnya, tertempa atau tidak tertempa, dia harus by proses. Saya menganggap proses saya di klub, saya harus punya pengalaman di. Apa kesulitan saya setelah saya
dari tim nasional ke klub, tim nasional kita jauh lebih benar ya, itu harusnya dari klub kita sudah bisa memilih pemain-pemain terbaik. Tetapi waktu zaman saya itu kompetisi usia muda belum ada. Final sebenarnya saat itu sama seperti di klub. Saya membangun dari nol dan saya cari pemain sendiri dan saya bangun sendiri, saya latih sendiri dan baru terbangun tim yang baik. Di awal saya di Bali United sama. Saya seleksi sendiri, saya cari sendiri. Yang membedakan ya itu aja. Umur yang saya tangani berbeda. Yang penting bagi saya adalah harus saya memahami karakter mereka masing-masing. Dan hampir semua pelatih di dunia bisa menangani tim dengan baik, ya, mencari pemain satu yang satu visi dengan dia, dua yang bisa bekerja sama dengan dia, itu yang pasti akan dicari. Saya selama 1-2 tahun saya mencoba untuk mencari pemain-pemain yang terbaik, terutama mengorbitkan pemain-pemain muda. Salah satu contoh, Ricky Fajri, itu di tim nasional yang saya pimpin waktu itu, U19, adalah cadangan abadinya Fatur Rahman. Tetapi setelah saya panggil memperkuat Bali United, dan selalu saya berikan kesempatan, dan akhirnya bisa dilihat hasilnya, menjadi pemain penting di Bali United. Itu waktu itu yang memang kita tidak membeli pemain-pemain dengan harga yang mahal, dan memang kita waktu itu memberikan batasan-batasan budget untuk membangun tim. Dan tertolong juga waktu itu pemain-pemain dari Pusam sudah berapa kali ikut kompetisi, dan itu menjadi angka tim pertama Bali United plus anak-anak Bali yang topi dan tambah anak-anak timnas U19 waktu itu. Oke, terima kasih Coach atas bagus sekali. Jadi Coach Indra ini punya seperti itu ya. Jadi dia merangkai, istilahnya bisa dibilang merangkai tim itu sendiri. Kita nanti akan ngobrol dengan Bro Bayu Gatra. Dia adalah termasuk generasi pertama Bali United ya. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat. Silakan. Iklan semua itu adalah gratis tadi itu. Jadi kita punya kampanye, ayo bantu kawan, ayo beli produk kawan. Bagi yang ingin beriklan boleh semuanya. Silakan menghubungi kami di 0812 442 37986 atau di 081 3378 47074. Itu gratis beriklan bagi kawan-kawan yang terdampak COVID-19 atau yang sedang beralih profesi, bisa menjual sembako atau mungkin jual makanan dan lain-lain. Tapi syaratnya tidak boleh tipu-tipu, materi berbentuk video maksimal 1 menit, dan bagi yang ingin menjadi narasumber beriklan dan sponsor silahkan menghubungi kami. Baik, kita lanjutkan di Bro Bola Bali. Jadi pemaparan Coach Indra sudah jelas sekarang. Jadi bagaimana membangun tim dari mulai istilahnya itu pondasi awal itu. Seperti apa, Bro? Ya, seperti di awal saya katakan tadi, sebelumnya selamat sore dulu buat Coach Indra. Ya. Karena kita biasa buat teman-teman olahraga di Bali, biasanya kita juga sering sparring partner dulu dengan tim official Bali United.
Udah lama juga nggak main-main sama beliau. Bagus juga, beliau di posisi tengah kayaknya. Gelandang. Posisi gelandang. Iya. Jadi selamat sore coach. Oke, jadi intinya seperti saya katakan sejak awal bahwa kehadiran Bali United dan Indosat ini sebenarnya sebuah matching ya, artinya sebuah sebuah connect yang bagus karena kita tahu ya seperti dikatakan oleh Coach Indra, apa visi yang diinginkan oleh Pak Peter selaku owner itu dijalankan oleh atau diemban oleh Coach Indra itu dengan sangat baik. Cuma memang kendala seperti tahu di awal-awal musim kan kendalanya dia ada di PSSI, kompetisi terhenti itu. Jadi kita belum sempat sebenarnya di Bali ini merasakan Coach Indra yang full di kompetisi liganya karena waktu itu kan ada problem di PSSI. Karena waktu itu kalau nggak salah liga yang kayak NBL ya, yang itu baru 3 pertandingan kan Bali United sempat ke Papua, berseru-seru itu, kemudian balik dan kompetisi terhenti. Jadi saya rasa ini pondasi yang belum teruji sebenarnya. Cuman dalam perjalanannya kita tahu Bali United sampai sekarang gitu. Tapi ada beberapa pemain kira-kira yang bisa dibilang generasi pertama itu sebenarnya misalkan bisa dibilang itu biasa-biasa aja gitu, belum ada bintang dan lain sebagainya. Kalau kita komparasikan seperti sekarang ini kan beda jauh gitu. Ada satu pemain generasi pertama Bayu Gatra ini yang bisa dibilang cukup magnetik juga, ikonik juga, kayak pemain timnas juga gitu. Kita sapa Bro Bayu Gatra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, dari Pak Izin, Coach. Bapak izin. Semuanya mengenal izin Bapak izin. Masih suasana lebaran. Iya. Suasana lebaran kita. Sekarang lagi di mana? Iya, jadi saya sebagai mantan pemain Bali Mas merasa senang, merasa bangga pas Bali menjadi juara tahun 2019 kemarin. Ya, apa yang meskipun saya di Bali cuma 1 musim lah, itu pun liga gak jalan ya, di 2 laga. Tapi itu sangat berkesan sekali buat saya. Saya bisa dilatih sama Indra, sama teman-teman saya yang sekarang udah pernah merasakan lah juara gitu. Jadi saya di situ pertama kali di Bali, Indra tahu sendiri, pertama kali latihan di Bali itu kita dilatih Mas. Dari hotel apa itu? Dari hotel Euforia ya Mas. Kita jalan kaki sampai ke stadion ke tempat lapangan yang di dekatnya pantai. Jadi kita jalan kaki sekitar hampir 3 kilo gitu. Pertama kali saya di Bali Mas. Jadi ya butuh perjuangan juga lah kita Bali United ini bisa diterima di masyarakat Bali tuh kita butuh perjuangan juga Mas. Dari penonton pertama sepi, gak ada penonton gitu ya. Jadi lama-lama ya alhamdulillah sekarang Bali udah sangat luar biasa, stadion yang sangat mewah, terus juga Pak Peter membuat Bali itu disulap dengan sedemikian rupa menjadi stadion dan warga Bali itu sangat cinta kepada Bali United gitu. Kalau ke belakang sedikit Mas, dulu kan termasuk dari gerbong Pusam juga ya? Iya, soalnya sebenarnya bukan gerbong sih Mas, kita itu hampir sama ya kayak pemain-pemain Bali lainnya. Jadi kita dikontrak sekitar 3 sampai 5 tahun dari Pusam Mas, dari Persisam itu kita dikontrak segitu. Jadi kita habis keluar dari PON, kita itu langsung diikat Mas, ada sekitar 10 pemain. Tapi pas itu kita kan yang dipilih sama Coach Indra cuma Wahyu, saya, Lerby, Sandi, Lodri, terus si Fadil, si Sultan, pokoknya sekitar si Indra Permana itu sekitar 8 orang lah dulu Mas. Ya, itu kan sebenarnya hampir ada banyak itu pas seleksi di Jogja, tapi Coach Indra pilih 8 orang itu buat dibawa ke Bali gitu Mas. Sebelum bercerita panjang tadi kita sebenarnya sudah menghubungi 3 pemain Bali United yang termasuk angkatan pertama, ada si Fadil Saisu, terus kemudian ada
Ricky Fajri, terus kemudian ada Roni, Yabes Roni. Tapi Yabes Roni sekarang lagi ujian skripsi. Jadi kita doakan aja mudah-mudahan lulusnya. Amin. Untuk yang Amin. ya. Dilanjut Mas. Jadi bisa dibilang ini kan Bali United klub baru awal-awal dulu ya. Kemudian dibandingkan dengan klub lamanya. Artinya membangunnya seperti apa ketika pindah dari Samarinda ke Bali, Mas? Ya sebenarnya saya juga agak apa Mas ya, bukan agak ragu atau gimana ya. Tapi saya tuh pertama kali di Bali itu kan dengan suasana baru Mas ya. Terus juga kita kumpul sama di hotel itu sama bule-bule, saya dalam hati, waduh gimana ini gitu. Jadi saya pertama agak-agak grogi Mas ya. Jadi Pak Peter sempat marah sama kita dengan kan kita harus memang benar-benar profesional Mas ya. Jadi kita ke lapangan pakai sepatu harus profesional ya. Kita kan di klub-klub lain kan pakai sandal. Jadi kita kadang juga makan juga kadang sembarangan Mas. Jadi di situ saya belajar juga Mas. Oh jadi klub profesional ini kayak begini gitu kan. Kita kan sebenarnya kalau di timnas saja Mas tidak kayak profesional. Jadi makan teratur. Kalau di Bali kita diajarin juga Mas pakai baju yang rapi, terus diajarin buat makan itu pakai baju yang rapi, necis lah intinya gitu. Jadi ya disitulah saya belajar. Tapi juga pas itu saya juga kebingungan di Bali, Mas, bukan kebingungan masalah apa Mas ya. Apa iya bakalan rame gitu Mas. Ya. Tapi ya lambat laun juga Coach Indra bilang ke kita udah kita buktikan aja dulu kita Mas intinya bangun fondasi gitu Coach Indra gitu. Ya udah, alhamdulillah di situ kita pelan-pelan Mas uji coba lawan Persebaya kita menang kan. Jadi uji coba lawan ini. Jadi meskipun kita dulu pas ada turnamen Piala Presiden kita tanpa asing Mas, kita bisa buktikan gitu loh Mas. Kita tanpa pemain asing, pemain lokal juga kita bisa mengimbangi gitu, dengan materi pemain-pemain yang udah berlevel-level miliaran gitu Mas. Ya. Kalau dari segi dari segi kepelatihannya Coach Indra seperti apa, Mas? Ya kalau saya selama dilatih Coach Indra selama 1 musim Mas, yang pertama sih disiplin Mas ya. Yang kedua juga kita dibentuk itu Mas ya, fondasi kita tuh benar-benar dibentuk dengan karakter di tim gitu Mas. Jadi chemistry kita di lapangan tuh benar-benar nyatu Mas. Mas lihat aja pertama kita main dalam Presiden lawan Persija Jakarta, kita itu menang 3-0 dan kalau nggak salah itu kita diremehkan kan Mas sama tim-tim lain kan, tim Bali dengan materi tanpa pemain asing, dengan materi yang banyak pemain-pemain muda. Tapi kita buktikan Mas, alhamdulillah kita menang 3-0 di partai pembukaan Piala Presiden itu. Jadi dari situ kita Indra bilang jadi kita tuh udah nyatu Mas. Jadi kalau kita saya sama Legi, saya sama Fadil tuh udah tahu Mas. Jadi ball possession tuh sudah ngerti kita mau arah kemana, jadi kita mau bergerak kemana sudah paham. Jadi Coach Indra yang kasih tahu kita. Jadi kalau kamu kesini, temennya kesini. Jadi chemistry-nya udah nyatu gitu. Apakah sampai sekarang masih berkomunikasi Mas dengan teman-teman yang lain? Kalau komunikasi masih lanjut Mas, alhamdulillah masih sama Fadil, sama Ricky juga, sama Lerdi, sama si Indra juga semua, Indra Permana yang dekanan kemarin Mas, tetap komunikasi. Terus juga sama si Saiful juga, kadang Sutanto juga sama Yabes juga sering komunikasi gitu. Jadi ya tetap bersaudara lah meskipun kita sama Sukarja juga, sama si Julius Bate juga saya sering komunikasi lah. Soalnya kan gimana tetap saudara saya dulu perjuangan lah, sama-sama merintis dari nol lah di Bali gitu. Ya. Tapi bisa dibilang ketika setelah 1 musim itu ada kontrak baru atau seperti apa, Mas? Waktu itu? Sebenarnya saya pas itu ditawarin kontrak baru sama Coach Indra. Saya ketemu di mes sama Coach Indra. Ayo saya mau kontrak kamu bertahan di Bali. Terus saya juga pas itu saya kan mau acara nikah itu di rumah. Saya mikir istri juga
itu janganlah kamu main di Jawa aja gitu loh Mas, main di Pulau Jawa aja gitu. Jadi pas itu saya juga bingung Mas, mau bertahan atau mau keluar gitu, berat sebenarnya kan. Tapi ya saya sudah Bismillah, akhirnya saya keluar itu Mas. Saya udah keluar, akhirnya saya berlabuh ke Sriwijaya, 3 bulan baru ke Madura itu. Itu waktu itu kabar-kabarnya nilai kontraknya, Mas, betul nggak? Enggak. Saya terus terang Mas, ini saya sumpah ya, sumpah di bawah nih saya kemarin nih. Ya. Saya dapat di Madura Mas lebih kecil daripada saya dapat di Bali. Serius. Gitu loh Mas. Ya. Saya di Bali itu lebih besar dapatnya, tapi saya pas di Madura dapatnya lebih sedikit lah, lebih kecil lah gitu Mas. Tapi sebenarnya ya apa Mas ya, sebenarnya saya juga tetap pengen bertahan di Bali Mas, tapi ya juga apa pertimbangan dari keluarga juga, cari pengalaman baru katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya pikir-pikir, ya udah deh saya mau cari tantangan baru lah di luar gitu. Tapi waktu itu yang menguat itu kabar-kabarnya tentang nilai kontraknya. Waktu itu kan Bayu sedang naik apa namanya popularitasnya itu. Terus ada kita Mas ya. Saya setuju Mas juga. Tapi masalahnya berhubungan dengan keluarga Mas, apalagi pas itu orang tua juga apa Mas ya, lagi pengen saya dekat rumah gitu loh Mas. Jadi nggak terlalu jauh lah, ada yang mau diurus begitu Mas di rumah gitu. Ada yang mau buka usaha baru, jadi orang tua tuh bilang ke saya, "Udah, mama pengen kamu dekat di rumah, bisa setiap minggu pulang ke rumah gitu." Ya udah sih. Usahanya bakso apa bola itu ya, Mas ya? Bakso apa bola? Itu bukan Mas, itu kemarin beli ya, ada yang besar kan yang beli itu bakso gitu. Ya, nanti ceritanya bisa dilanjut Mas, tapi poinnya sudah kita terima dari Mas Bayu Gatra. Artinya memang santer kan waktu itu tentang kontrak Bayu Gatra ini soal nilainya ya. Tapi ternyata setelah kita konfirmasi berbeda ya. Seperti apa? Ya saya kira itu kan hak pemain ya, karena kalau kita lihat sistem di sepak bola kita kan seperti itu, bahkan internasional ya, karena kan pemain punya hak ketika kontrak habis dia punya opsi untuk memilih lanjut kontrak atau pindah klub. Nah, jadi saya rasa itu normal sih, wajar-wajar saja. Artinya bahkan Ronaldo pun pindah di Juventus kan, artinya pemain punya hak. Dengan sistem sekarang tidak ada lagi klub yang bisa menahan pemain juga seperti itu. Semakin menarik bro untuk obrolan kita kali ini, tapi sebelum kita lanjutkan ada yang mau lewat dulu ini. Masih di Bro Bola Bali. Tadi kita sudah mendengarkan Gus Indra, kemudian ada Bayu Gatra. Ternyata supporter yang membangun karakter dari Bali United itu secara tim, terus kemudian brand, terus kemudian menarik supporter. Ini unik juga ini. Jadi secara umum itu berkaitan gitu. Nah, kita dengar juga tanggapan dari para supporter. Di sini sudah terhubung oleh Bro Ketut Sugiarto. Dia adalah supporter Semeton Dewata Bulldog. Apakah sudah terdengar?
tersambung dengan Kadek Sudiarto. Selamat sore, Om Swastiastu. Li. Selamat sore, Bro. Selamat sore, Mas Indra. Assalamualaikum, Mas Indra. Bayu. Ya. Li, bisa dibilang supporter ini kan juga turut andil dalam membangun sebuah tim. Dan tadi sudah dijelasin sama Coach Indra, kemudian Bayu, awal-awalnya Bali United kan sangat sedikit sekali supporternya. Kalau pengalaman Kadek sendiri sebagai supporter seperti apa awal-awal Bali United itu? Terima kasih Bang Ali. Kami supporter Bali United dari supporter Darudok pertama mendengar berita di berita mainstream bahwa Peter dan Coach Indra akan berlabuh di Bali dengan nama Bali United. Kami seperti bahagia dan bangga sekali, dan saya tekad sangat mendukung kuat dan sepenuh hati. Kemudian kami ada pertemuan pertama, ingat sekali saya di lapangan Puputan, kan dulu kita semua neutral duduk mendukung Bali Devata dulu. Jadi kita langsung kita lapor dan terusin bahwa kita punya tekad apapun terjadi selama pakai nama lambang Bali tidak ada, kita dukung selamanya. Apapun terjadi, kita nggak tahu bahwa entah kelak nanti ada sakit atau enggak. Yang penting niat baik dari manajemen bertahan dan memakai home base Bali itu yang bikin tekad kita mendukung Bali United. Awal-awalnya seperti apa, Li? Jadi awalnya bisa dibilang kan kalau mengumpulkan orang banyak itu sampai sekarang katakanlah sudah banyak kan kalau supporter itu. Dan karakter supporter Indonesia itu kalau tidak berprestasi kan tidak mendukung itu. Apalagi di Bali waktu itu sebelum-sebelumnya tim-tim sepak bola yang ada di Bali kan pendukungnya sangat sedikit gitu. Misalkan kalau kita ngomong Persegi Bali FC itu. Nah, ketika datang Bali United ini seperti apa di awal itu? Apakah langsung berkomunikasi dengan teman-teman atau seperti apa? Saya masih ingat kita tuh kayak kayak ada dorongan door to door dulu. Tiba-tiba kita dengar bahwa Indra Sapri akan latihan awal latihan pertama, kalau ingat lapangan Banteng Indra ya. Lapangan Banteng. Dan kita bareng-bareng, ingat sekali ya bareng-bareng. Saya dari Bandung, Kuta Utara, lalu berangkat ke sana itu sama anak saya yang masih umur 11 tahun. Nah, kita berangkat ke sana jam 2, latihan mulai jam 4 latihannya ya, jam 2. Ingat sekali kita waktu itu penonton masih dikit memang, tapi dari sanalah awal mulanya supporter Bali mencintai Bali United karena ada figur Indra Sapri di sana. Terang saya bilang, Coach Indra Sapri itu jadi mentornya, jadi awal penarik magnet bagi supporter untuk mendukung Bali United gitu loh. Apakah ini juga kerinduan dari supporter setelah lama tidak ada klub yang ada di Bali yang kompetisi di Liga 1 gitu? Oh ya, sangat. Karena kita lihat dulu, tapi memang ada keraguan kita. Apa bisa bertahan? Itu pernah awal keraguan kita. Karena kita lihat memang beda di Bali itu fanatik tim sama tim itu nggak begitu kayak di Jawa. Di Bali dulu serang. Karena supporter Bali itu beda. Dia hanya lihat permainan. Dia kadang-kadang nggak dukung tim sendiri kadang-kadang gitu loh. Saya dari tahun 81, saya kan dulu dari Kaprina Bali saya nonton, karena saya waktu SD Kaprina Bali, terus ke Bali Devata, terus ke Gelora Dewata. Saya sampai saya kuliah di Malang, setiap main Gelora Dewata, main di Surabaya, saya ikut nonton terus. Jadi kita tahu, gini perjuangan tim kita. Terus datang Persegi terakhir, Persegi main di Liga Utama, kita masih di Utama, kita masih dukung. Tapi setelah itu memang mungkin manajemen klub Persegi sampai kehabisan bensin juga memang karena penonton Bali nggak seperti di Jawa fanatiknya. Di sana kita sama teman-teman bertekad bahwa kita akan tetap selama akan merubah kasih kita punya fanatik sendiri dengan lambang Bali tidak ada, kita akan dukung selama Bali itu gitu. Kalau berbicara dengan Coach Indra seperti apa menurut Kadek? Coach Indra, saya masih ingat sama Coach Indra tahun 2015. Coach Indra kalau masih ingat kita bikin Liga Junior Bali ya.
Saya sama Pak Doni namanya. Coach Indra itu emang tokohnya sepak bola usia dini. Saya sangat kagum sama beliau waktu beliau punya ide membangun generasi muda, bibit muda sepak bola. Beliau bagian mengumpulkan kita di masing provinsi untuk bikin Liga Junior Indonesia. Dan saya adalah dalam pengurus di Bali. Diajak sama Pak Doni, temannya Coach Indra, namanya Pak Doni. Nah, kita muter di Bali usia 15 sama usia 17 sama 15 kita muter di Bali. Pas penutupan itu Coach Indra kita undang ke Bali, kita ajak untuk ngasih coaching klinik dan juga kita bisa membawa tim Persib Bandung uji coba bersama. Emang kita dapat ngobrol di hotel di Alif di Sanur. Coach Indra visinya memang untuk pembinaan usia muda ke depannya betul-betul salut luar biasa gitu loh. Saya sangat bersyukur bagi saya bisa mendapatkan Coach Indra untuk meletakkan fondasi awal sepak bola di Bali. NSB-nya SSB-nya masih ya? Masih, saya punya TSP Mandala United Coach Indra. Nah, Aston Gares sekarang anak asuh saya yang di BU 20 sama 50% kelas SSB itu kita pakai filosofinya Coach Indra Sapri, kita pakai latihannya. Karena Coach Indra Sapri waktu habis ngasih rutin klinik, kasih buku, pelatih saya kasih 3 orang ikut rutin kliniknya Coach Indra Sapri, termasuk pengurusnya kita ikut semua. Jadi anak-anak kita kasih filosofi dan bola kita terus seperti yang tidak main Indra Sapri. Kita tidak butuh dulu dari awal kita bikin anak-anak supaya mencintai bola. Bukan mencari kemenangan itu awalnya. Jadi anak kita selama 5 tahun bermain bola tetap gabung dan sekarang seleksi di Bali United yang senior itu 1 orang, si Agung itu jebolan dari SCB kita Bali United. Ada Agung dengan ini. Oke Bli, nanti ceritanya bisa dilanjut. Jadi apa namanya kesan supporter seperti itu? Seperti apa kalau melihat? Ya. Memang membangun tim Bali United sejak awal ini kan memang memadukan antara sisi komersil, bisnis dari Pak Peter dan idealisme dari seorang Indra Sapri. Jadi saya rasa itu sebuah penyatuan. Kita lihat dengar tadi Bayu Putra memang seperti itu yang diadopsi selama ini. Pemain dikemas, ya kan, dibuat sedemikian rupa bahwa mereka itu pemain profesional. Dan saya rasa Coach Indra juga banyak mengadopsi manajemen sepak bola di luar negeri ya, seperti Liga Inggris yang kalau kita tahu Jose Mourinho atau Arsene Wenger kan disebut bos, bahwa dialah penentu semua, tidak ada intervensi dari klub, bahwa pelatih, manajer itu adalah penentu semuanya, sampai makanan pun pakai sepatu apa, baju dan sebagainya itu ditentukan oleh manajer pelatih. Nah disinilah seorang Indra Sapri membangun tim ini, Bali United ini benar-benar profesional, dipadukan juga dengan sisi bisnis dari Pak Peter. Kita tahu bahkan suatu saat tim ini kan sampai karena Pak Peter kan ada link ke Persib Bandung ya, sampai mendatangkan Emparhan untuk melatih pemain untuk berbicara di media, di publik seperti itu. Jadi saya rasa Bali United ini komplit manajemen yang akhirnya masuk di marketing Bali yang besar. Kalau dulu kan kita klub Perseden, Persegi itu kan marketingnya kota, kabupaten. Nah sekarang Bali United ya, akhirnya itu juga menumbuhkan kecintaan supporter Bali semuanya. Jadi kalau orang main di Gianyar, tapi yang datang kan orang Buleleng, orang Jembrana, orang Karangasem. Iya, Bulldog ini kan kalau dulu mungkin orang Persegi yang nonton orang Gianyar aja karena bawa nama Gianyar kan. Tapi sekarang dengan nama Bali dan United ini semua orang bahkan dari kampung pun datang pagi untuk ke Dipto itu untuk nonton pertandingan malam. Mereka dari pagi udah berangkat dari Karangasem, dari Jembrana yang mungkin perjalanannya lumayan jauh seperti itu. Jadi saya rasa market Bali United ini dapat, kemudian didukung oleh sisi kekuatan finansial dari Pak Peter dan idealisme Indra Sapri yang saya rasa ini klop. Jadi seperti itu. Tapi jadi seberapa cintanya supporter itu perlu kita tanyain lagi. Ya, siap. Di sini ada supporter Brigas Bali, ada Bro Eka Saputra. Kita buktikan bagaimana kecintaannya atau kesannya terhadap Bali. Halo. Ya, halo. Halo, Syahrul. Selamat sore buat Coach Indra dan Bang Bayu Gatra dan teman-teman semuanya.
Ya, nama saya Kata Putra. Ya, gimana Bang? Tadi kita sudah bahas tentang supporter. Bagaimana kecintaan supporter terhadap Bali United di awal-awal itu? Seperti apa? Bagaimana? Oke, kalau dari saya sih awalnya sih untuk di Bergas Bali kan juga gabung di Bergas Bali selaku supporter yang besar. Dulunya sih memang saya melihatnya itu dari tribun yang berbeda ya, dari tribun selatan. Bergas Bali kan memang jadi di tribun selatan, kemudian mungkin bersama Bulldog juga dulu awal-awal mula berdirinya Bali United jadi mendukungnya di selatan, dan itu memang cukup riuh-riah ya waktu pertama kali Bali United bermain di kompetisi resmi waktu itu. Saya dari tribun penonton di mana ya, di utara kalau nggak salah, itu yang masih sepi, yang belum ada kompetitor yang di utara. Kemudian di tribun tamu ya, istilahnya ya dari saya sebagai penonton waktu itu, bukan supporter, ya sangat melihat bahwa Bali ini adalah kayak apa ya, dibilang klub yang baru dibangun, namun bisa menarik perhatian yang cukup besar buat pendukung atau penonton umumnya orang Bali gitu. Karena orang Bali ya kadang banyak juga suka dari klub-klub di luar gitu kan, dari Arema, dari Persebaya, dari Persija Jakarta mungkin juga yang lebih gede ya gitu. Tapi perkembangan Bali United sendiri yang awal mulanya berdiri itu ya punya gimana ya, kayak daya tarik tersendiri sih. Mungkin karena namanya Bali ya, kalau beda halnya dengan mungkin dulu ketika dipindahkan ke Bali memilih nama lain mungkin dari Pak Peter, mungkin penonton mungkin agak berpikir gitu mau dukung yang mana, mau dukung tim-tim yang pindah ke Bali itu kayak gimana mungkin gitu ya. Tapi ya nilainya mungkin nilai lebih yang bisa ditangkap oleh Bali United adalah juga mengangkat seorang pelatih yang mana pernah sukses melatih timnas U19, yaitu Coach Indra, hampir menaruh apa ya namanya ya, basic permainan yang menurut saya dulu pernah nonton timnas itu belum pernah lah melihat position game itu di timnas. Jadi banyaknya kita counter atau ya istilah sistem permainan yang jauh dari yang saya lihat di timnas. Akhirnya itu juga diterapkan di Bali United sendiri. Makanya mungkin salah satunya itu kan ada Bayu Gatra, Fadil Sausu, Bang Fadil dan juga teman-teman yang lain itu jadi kayak mencoba untuk position game gitu kan. Selama ini saya melihat bahwa di Indonesia sih jarang ya yang banyak menggunakan position game. Jadi kayak saya juga sebagai supporter melihat itu, apa berhasil ya Bali United ini bisa berkembang ke depannya di liga gitu, di liga profesional dengan materi pemain yang cukup, ya mohon maaf sih bukannya waktu itu berpikiran merendah ya waktu itu, apa dengan pemain seperti ini ya istilahnya yang memang berkelas semua. Menurut saya sih istilahnya bukan berarti menjatuhkan pemain juga di Indonesia ya seperti itu, artinya tidak ada pemain yang sekelas yang kayak Bang seperti apa gitu, tapi bisa mengangkat nama Bali lah istilahnya, bahwa inilah Bali United dengan ciri khasnya sendiri yang mengandalkan position game. Mungkin yang itu yang saya pahami, bahwa ia bisa mengangkat Bali dengan anak-anak lokalnya sendiri, mungkin seperti Karja, dulu ada siapa lagi pemain Bali, kemudian beberapa pemain Nusa Tenggara Timur juga ikut andil juga di pendirian Bali United pertama waktu itu. Jadi kayak gimana ya, menurut kita bahwa yang sangat wah gitu sudah bisa membangun Bali, fondasi Bali yang pertama kali muncul gitu, walaupun masih ada embel-embel usang waktu itu ya. Jadi kayak banyak sih dari luar, apa sih Bali United ini gitu, mereka cuman klub pindahan atau seperti apa. Mungkin ada seperti mohon maaf ya, bukan merendahkan tim saya sendiri ya, banyak yang mengira bahwa Bali United itu tidak akan pernah berkembang bermain di Liga 1, artinya tim ya istilahnya tim cloningan lah gitu mungkin ya, mohon maaf ya. Saya sih nggak masalah dengan tim cloningan atau yang seperti apa, tapi inilah Bali United, kami cinta dengan Bali United, Bergas Bali pun mendukung Bali United seperti apapun itu, kalah menang selalu ada tagline semangat menyerah yang pernah dikasih tahu sama Coach Indra, bahwa kita selalu semangat menyerah mendukung Bali United sebetulnya, walaupun kalah walaupun menang kita selalu siap mendukung Bali United waktu itu sih. Makanya sampai sekarang kita juga
sangat-sangat bangga dengan Coach Indra yang menaruh fondasi awal mula berdirinya Bali United, dan juga salah satunya adalah membuat seorang Bang Bayu Gatra ya bermain cukup baik lah di nasional sampai masuk ke timnas juga, kemudian sekarang main di PSM gitu kan. Ya menurut saya sih inilah perannya seorang tangan dinginnya Coach Indra mungkin ya, itu sih mungkin dari saya. Sedikit saya nanti saya tambah lagi. Kalau tidak salah teman-teman dari supporter Brigas ini sering melihat waktu latihan gitu. Ya. Halo? Halo? Kalau tidak salah, setiap kali ada latihan di awal-awal dulu teman-teman dari Brigas selalu nonton ke lapangan ya? Memang kurang kedengaran. Oke, kalau tadi saya dengar mungkin tentang latihan ya, Bang ya. Ya, Kalau waktu itu sering nonton latihan sendiri sih, ya, halo? Waktu itu sering nonton ketika Bali United latihan. Waktu awal-awal dulu. Oke, kalau latihan memang saya kebetulan dari Tabanan ya, untuk datang langsung ke tempat latihan memang beberapa kali datang, dan lebih sering teman-teman juga ya yang langsung menyaksikan latihan teman-teman, artinya pemain Bali United latihan di itu kalau nggak salah itu ya istilahnya gimana latihannya ya, nggak bisa banyak cerita sih Bang tentang latihan, karena memang saya beberapa kali aja datang teman ya, mungkin sudah pertandingan sudah latihan sudah selesai beberapa kali, jadi tapi melihat dari segi latihan sendiri sih memang cukup istilahnya ya gimana ya dibilang baik sih Coach Indra ketika melakukan latihan ya seperti kayak di timnas sih istilahnya, di setiap latihannya Bali United ya kira profesional juga sih, karena kan Bali juga dibentuk oleh Coach Indra kan ya, ada sisi bahwa ingin membawa Bali United ini ke sisi yang profesional yang kayak di klub di luar negeri ya, istilahnya seperti yang saya tahu. Maka Coach Indra tidak pernah artinya apa ya dibilang main-main lah melatih Bali United waktu itu. Itu sih dari saya. Kalau tidak salah, Brigas ini juga mengambil tagline-nya Coach Indra yang semangat menolak menyerah itu ya. Menolak menyerah. Spanduk-spanduknya besar-besar sekali. Ya, jadi tagline ya. Spanduknya besar-besar sekali ya. Tagline-nya Coach Indra itu. Seperti apa komentarnya? Ya, jadi kalau tagline-nya Coach Indra itu kan memang istilahnya kayak semangat buat kita, kayak ngeluarin semangat kita yang berapi-api untuk mendukung Bali United ya waktu itu. Artinya walaupun dengan komposisi pemain yang istilahnya tidak seperti tim-tim yang besar waktu itu, tapi kita punya semangat tanpa pantang menyerah untuk bermain katanya untuk tim pemain-pemain, dan kita mendukung sepenuh hati sesuai dengan semangat kita, bahwa dengan tagline itu bahwa kita akan membangkitkan nyanyian di stadion, membangkitkan semangat teman-teman yang ketika kalah kita bilang ayo nggak boleh menyerah, kita dukung terus gitu. Sesuai dengan tagline kita semua menyerah, artinya ya sampai saat ini kita selalu ingat tentang tagline-nya Coach Indra, sampai teman-teman semua pun tidak pernah melupakan bahwa kita selalu dekat sekali dengan Coach Indra. Mungkin teman-teman beberapa teman-teman juga tetap kangen sama Coach Indra, sering langsung berhubungan dengan Coach Indra via telepon, via WA, artinya tetap tagline itu nggak pernah hilang. Jadi kadang-kadang sebelum komunikasi dengan Coach Indra, kita kasih salam juga itu, salam ikutan, kemudian semangat mau menyerah, jadi kayak gitu sih. Ya sebenarnya Coach Indra ini selain di lapangan ya welcome, dengan supporter juga welcome. Makanya mungkin waktu itu ya kita percaya bahwa Coach Indra ini bisa memberi andil besar untuk perkembangan Bali United ke depannya gitu kan. Walaupun ya mohon maaf Coach ya pergi dari stadion Dipta pun Brigas sangat-sangat menyesal waktu itu, karena kita kayak udah melekat sekali dengan Coach Indra, dengan tagline-nya semangat menyerah. Jadi kayak ya sempat ada beberapa teman-teman yang memang sedih sekali, ada yang juga ya yang kayak air mata, yang nangis juga sih Bang. Jadi ya kayak sedih banget sih, karena beliau itu dengan supporter, dengan pemain ya memang lah istilah seperti itu. Makanya ya sampai saat ini teman-teman dari Brigas Bali selalu mendukung Coach Indra yang sampai saat ini sudah sampai ke nasional ya, kembali ke timnas jadi direktur teknik, dulunya kan jadi asisten pelatihnya
Taeyong ya kalau nggak salah, mohon maaf itu kalau salah, mohon maaf. Ya jadi kayak gitu. Jadi kita punya histori yang kuat banget dengan Coach Indra. Jadi kayak ya senang banget sih gitu dengan kita bisa melekatkan tagline-nya itu di dirinya Brigas Bali dengan Coach Indra. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa selalu ingat dengan Coach Indra dengan tagline-nya kita sih. Oke, terima kasih Bu Eka. Nanti ceritanya bisa dilanjut nanti, tapi sebelum kita lanjutkan, masih di Bro Bola Bali, ngobrol seputar sepak bola Bali, masih bersama Coach Indra, ada Bayu Gatra dan Bro Rosian Anwar. Jadi dari semua narasumber itu sepertinya arahnya itu juga membangun timnya Coach Indra ini yang menjadi titik. Ya. Nah, seperti apa? Ya, makanya seperti kita rangkum tadi dari perbincangan kita bahwa Bali United ini sebenarnya memang membuat suatu sistem baru dalam pengelolaan klub sepak bola di Indonesia terutama. Karena kalau kita tahu sebelumnya kan sebelum ini kita lebih banyak sistem sepak bola yang konvensional. Ya, terutama zaman-zaman dulu kita sebelum adanya aturan APBD tidak diperbolehkan untuk dana klub sepak bola profesional ini, kita tahu kan klub itu dikelola ya seadanya saja, konvensional seperti itu, pemain dikontrak seadanya, kemudian manajemen juga seadanya, dan walaupun dulu bersifat semi profesional, tapi kita tahu banyak klub yang juga tidak sedetil Bali United. Nah, saya lihat di sini Bali United itu dibangun sangat detail dari A sampai Z, itu apa yang baik itu teknis, dari Coach Indra sampai sisi bisnis itu dijalankan semua. Bahkan sampai ada pembinaan dan sebagainya, itu sampai membuat akademi di Kupang, kemudian ada go to school di kampus di SMA itu. Saya rasa ini adalah sebuah bentuk manajemen baru yang menurut saya memang sekarang mulai diadopsi. Bahkan sampai sekarang kan Bali United juga ada ke bursa saham, menjual saham seperti itu, sehingga go public seperti itu. Dan saya rasa itu yang pertama di Indonesia. Jadi saya rasa ke depan Bali United ini akan punya sistem-sistem yang mungkin akan banyak diadopsi klub lain. Tapi menarik sekali ketika ada cerita tadi itu, jadi kepergian Coach Indra itu sampai ada meneteskan air mata itu. Sebenarnya seperti apa kemarin itu? Ya, kalau kita tahu kan, kita ingat bahwa Coach Indra ini kan ikonnya Bali United. Saya masih ingat kalau kita nonton Bali United latihan atau kita habis pertandingan, orang yang dicari pertama untuk foto bareng itu Coach Indra, seperti itu. Jadi bahkan di beberapa, saya pernah juga menggelar turnamen usia dini. Jadi turnamen itu akan meriah ketika ada Coach Indra. Jadi memang Coach Indra ini kan seorang pelatih besar ya di Indonesia dengan Piala AFF-nya itu. Inilah yang menjadi ikon tersendiri. Jadi kalau kepergian beliau kemudian ditangis dan sebagainya, menurut saya wajar ya. Karena memang ikonnya hilang. Apakah itu betul mengundurkan diri atau tanda kutip dipecat sama klubnya? Mungkin beliau yang lebih. Ya, kita tanyakan langsung ke Coach Indra. Tahu. Coach Indra? Ya. Apakah betul waktu mengundurkan diri atau seperti apa sih Coach waktu itu Coach di Bali United itu? Apa kalau yang kita dengar di awal itu katanya dipecat gitu atau gimana sih Coach? Oh salah, jadi bukan. Jadi saya memang dipanggil lagi untuk mempersiapkan tim nasional U19 ya di tahun 2017. Jadi saya memilih memang tim nasional untuk saya segalanya ya. Walaupun Bali adalah klub pertama saya, yang bilang oleh Bayu tadi, memang yang sudah meninggalkan Bali, dan terutama saya sangat bangganya. Karena apa?
Karena memang dari awal itu, dari nol, kita membangun tim itu. Apa yang disampaikan oleh Bayu tadi, sampai kita jalan, terus kontrak juga belum sebesar ini. Termasuk saya mau meluruskan Bayu tadi, bukan dia nggak mau di Bali, karena memang setelah kita 1 tahun, karena kita melihat pemain-pemain, kalau kita mau ingin membangun tim yang profesional, kita harus mengkontrak jangka panjang. Jadi waktu itu Bayu kita kontrak mau 2 sampai 3 tahun waktu itu, karena memang jujur Bayu adalah salah satu pemain penting bagi Bali United waktu itu dan beberapa pemain lagi. Walaupun saya tidak pernah bikin statement untuk individu pemain, karena memang filosofi saya membangun tim itu adalah kerjasama. Jadi nggak ada pemain di kita, tapi beberapa pemain minimal ada 7 itu tim akan tidak sesuai dengan game plan yang akan saya bangun. Gitu. Nah, jadi bukan Bayu yang bukan tak cocok dengan Bali United waktu itu, tapi memang Bayu mau berkeluarga dan dia kontrak sampai 3 tahun waktu itu. Terus mengenai supporter, jadi kita juga bersyukur ya. Saya masih ingat, karena memang Bali United ini dari nol. Saya masih ingat itu karena kecemasan kita waktu itu. Apakah betul nanti ada penonton? Itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu setiap hari ya terbersit di koneksinya putus. Ya. Jadi begitu bro. Bisa dibilang bukan dipecat tapi kemauan Indra Safri sendiri. Ya, karena waktu itu kan juga memang alasan salah satunya kembali ke timnas, dipanggil PSSI untuk melatih timnas U18 untuk persiapan AFC Cup tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah. Jadi memang waktu itu kan Indonesia tuan rumah, yang terakhir kalau nggak salah kalah lawan Jepang. Jadi saya rasa dan momennya pun waktu ketika Kusinda keluar pun kan memang bukan di Liga, tapi di ISC waktu itu kan turnamen. Kalau ngomongin itu dengan statistik juga itu. Ya. Waktu itu kan tidak salah Bali United ada di peringkat bawah itu. 11 kalau nggak salah. Ya. Artinya itu dan bahkan ada beberapa supporter yang menghendaki katakanlah Indra Safri harus out dari Bali United waktu itu. Ya, makanya kita sulit menilai Coach Indra ini karena ini bukan liga resmi. Karena kan waktu itu liga terhenti, kemudian PSSI membuat turnamen-turnamen kan, ada liga Piala Presiden dan salah satunya ISC yang format kompetisi tapi turnamen gitu. Dan saya rasa ini tidak bisa kita nilai juga sama dengan liga kualitasnya, karena akan berbeda ketika itu karena banyak juga klub yang tidak terlalu serius ya. Oke, Coach Indra tersambung lagi Coach. Saya mau lanjutkan ya mengenai supporter. Ya. Tahun 2012 itu saking kita ragunya apakah ini nanti ada supporter atau tidak. Jadi kita kumpulkanlah korlap supporter dari semua kabupaten waktu itu. Kita ketemu di Sanur dan mereka satu aja pertanyaan dia ke Pak Peter waktu itu saya masih ingat. Apakah klub ini tidak hanya numpang 1 tahun 2 tahun, nanti setelah setahun 2 tahun nanti hilang lagi gitu. Nah, itulah pertanyaan yang saya masih ingat ya. Dan waktu itu masih ada nama yang bermacam-macam, ada Brigas dan lain-lain sebagainya. Setelah itu baru sepakat untuk memberi nama Semeton kalau nggak salah. Dan itulah awal terbentuknya Persatuan Supporter Sebali. Karena kenapa itu kita lakukan pendekatan ke supporter?
Karena dulu katanya kalau presidennya main itu yang nonton orang-orang sekitar Denpasar. Kalau dianya main Persegi itu yang nonton hanya orang-orang dianya. Begitu juga Badung, ya, begitu juga Badung. Ke itu ada Bali 3 klub. Ada Persegi Gianyar, ada Perseden Denpasar, ada PS Badung. Apakah ini masyarakat akan terima kita? Nah, saya waktu itu memberikan keyakinan ke Pak Peter untuk orang-orang yang suka sepak bola. Dia ingin satu tontonan yang baik. Yang kedua, tentu prestasi. Yang ketiga, brandnya klub. Nah, ini menjadi penting. Makanya di zamannya kami waktu Bayu, saya masih ingat itu kita membangun brandnya klub. Bayu juga sudah sampaikan tadi harus rapi, pakai sepatu, rambut. Malahan kita dulu masih dipotongin tuh rambut pemain gitu. Jadi kita kontrak dengan tempat gunting rambut, mereka rambutnya pun dirapiin. Dan masih ingat mengajak pemain buat foto waktu itu, foto untuk sponsor itu susahnya minta ampun. Karena memang kesadaran pemain kita belum paham apa artinya profesional. Jadi dia itu sulit kita ajak, ya. Sekarang alhamdulillah hampir semua pemain di Indonesia itu sudah sudah menyadari hal tersebut. Tidak hanya harus bisa hanya pandai main bola, tetapi bagaimana penampilan, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia juga memahami hal-hal tentang sponsorship dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan Bali United, dan sekarang saya bukan tidak ada hubungan dengan Bali United. Hampir setiap bulan saya komunikasi dengan Pak Peter, dengan pelatih-pelatih Eko dan lain sebagainya juga masih hubungan baik. Dan terakhir tadi saya masih komunikasi dengan Pak Peter, Pak Yabes, bicara tentang program Akademi Bali United. Kebetulan sekarang saya di Direktur Teknik. Saya akan bantu, ada program FIFA juga nanti akan saya coba Bali United sebagai salah satu nominasi tim yang akan dibantu oleh FIFA nanti. Tentu nanti buat verifikasi. Saya pikir Bali United sekarang sudah menjadi klub profesional dan akan ditiru oleh banyak klub di Indonesia, dan satu-satunya klub yang sudah go public dan di Asia Tenggara nomor pertama, baru klub pertama yang go public, dan di Asia yang kedua setelah Cina. Jadi saya mengimbau kepada para supporter tetap dukung, jangan lagi di utak-atik apakah ini klub dari asal usulnya. Lihatlah klub ini betul-betul adalah milik masyarakat Bali, kebanggaan Bali dan kebanggaan Indonesia. Coach, bagaimana merawat klub dengan setelah bepergian itu? Kan biasanya ada yang bilang bagaimana caranya merawat komunikasi atau silaturahmi bagi pemain atau pelatih yang sudah meninggalkan klub tersebut. Biasanya ada juga yang mengatakan bahwa pelatih itu, pemain itu masih belum move on dengan klub yang sebelumnya ditinggalkan. Untuk menjalin komunikasi yang baik itu seperti apa? Ya, dalam sebuah klub pergantian pelatih itu lumrah, ya. Tetapi komunikasi antar pelatih dengan klubnya yang ditinggal, dengan pemainnya yang ditinggal, saya pikir dalam dunia sepak bola yang profesional
itu perlu dijalin sebaik mungkin. Karena apa? Karena ujung-ujung sebenarnya dari semua pembinaan sepak bola, apakah itu di klub, apakah itu pembinaan usia muda, kan untuk tim nasional. Jadi kebetulan saya banyak berkiprah di tim nasional. Saya punya kepentingan menjalin hubungan baik dengan semua klub yang ada di Indonesia, tidak hanya Bali United. Tetapi karena Bali United adalah satu-satunya klub profesional yang pernah saya latih, akan menjadi agak khusus. Apalagi saya adalah orang yang melahirkan termasuk tokoh penting dalam kelahiran Bali United. Kalau bisa dibilang, Coach, apakah Bali United ini klub pertama dan terakhir Coach Indra melatih klub profesional? Ya, kalau itu saya nggak bisa jawab karena itu sudah menyangkut takdir ya. Saya belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Bisa saja saya kembali ke Bali United, siapa yang tahu ya. Tapi sekarang saya masih fokus untuk menghadapi World Cup, membantu para pelatih baik itu di senior, U23, U19 dan U16. Kebetulan federasi mempercayakan saya untuk memegang amanah di direktur teknik. Banyak kebijakan-kebijakan mungkin nanti yang harus saya refresh untuk bisa memacu lebih cepat perkembangan sepak bola Indonesia, dan ujung-ujungnya yaitu tadi tim nasional kita akan lebih baik. Termasuk juga nanti kita akan lihat regulasi liga kita tentang hal-hal teknis yang menghambat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Nanti akan kita refresh dan kita pangkas hal-hal yang nggak perlu dan mana yang baik akan kita teruskan. Ya, oke. Terima kasih, Coach. Jadi. Oke. Nanti kita sambung lagi, Coach. Jadi ada beberapa statement dari Coach Indra tadi, termasuk dari proses beliau mengintirkan diri, kemudian kesan kepada supporter, dan yang paling penting adalah menjalin komunikasi atau hubungan antara mantan klub dan itu sebagainya. Ya, kalau kita dengar tadi dari Coach Indra, salah satu penting memang soal supporter ya. Saya kembali lagi bahwa kita tahu kalau memang secara psikologis itu ada trauma dari supporter Bali. Pertama kalau kita tahu sejarah dari zaman Kaprina, kemudian Gelora Dewata yang dijual ke Deltras, Sidoarjo, yang kemudian Perseden yang hanya satu musim, kemudian Persegi yang juga hanya beberapa musim di utama sampai Bali Dewata. Itu kan menjadi semacam ketakutan tersendiri untuk supporter bahwa bener nggak Bali ini punya klub yang langgeng seperti itu. Apalagi kita tahu sejarahnya kan banyak klub yang akhirnya mati di tengah jalan atau dijual ke luar daerah. Nah, kita berharap Bali United ini setelah berprestasi pun tetap berada di Bali. Pak Peter tetap mengelola dengan baik siapapun pelatihnya ke depan. Saya rasa ketika diberikan prestasi, supporter akan tetap loyal. Oke, nah, kita balik lagi ke Mas Bayu Gatra. Jadi seperti yang dibilang tadi oleh Coach Indra, Bayu Gatra ini adalah sebenarnya salah satu pemain yang pioner lah, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana penilaian dari Coach Indra itu, dan apakah sekarang di PSM masih menggunakan atau memakai sistem-sistem yang diterapkan oleh Coach Indra, Mas Bayu? Ya, menurut saya sih Mas, kalau di PSM sih sangat berbeda Mas ya, beda pelatih, beda karakter, beda juga. Selama ini kan saya semenjak terakhir di pegang pelatih lokal ya sama beliau, sama Mas Indra, terakhir saya dipegang pelatih lokal. Seterusnya saya dilatih sama pelatih asing semua Mas, dari Madura, dari PSM juga semua pelatih asing gitu loh Mas. Ada perbedaan memang ya, Mas? Ada perbedaan? Ya, perbedaannya sih
Enggak ada sih Mas, hampir sama, tapi karakter di lapangan itu yang berbeda Mas. Kalau saya zamannya saya sama Coach Indra itu kan kita selalu menerapkan ball possession, kita jangan sampai kehilangan bola. Itu memang saya sudah dulu Mas kalau kayak gitu, maksudnya saya senang gitu Mas dengan kita kayak kita main 4-2 lah, kayak kita main kucing-kucingan lah, istilah di daerah situ kucing-kucingan. Jadi apa? Itu saya sangat senang udah dulu Mas, suka mulai kecil udah suka bermain kayak gitu. Akhirnya saya pindah ke tim lain, berbeda lagi Mas karakter cara mainnya. Ada juga apa yang tidak melalui ball position, maunya langsung nyerang ke depan. Jadi ya kita harus adaptasi lagi. Oke, terima kasih. Berbeda. Ya. Iya. Terima kasih Mas Bayu. Tadi cerita-ceritanya seperti itu. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman peserta yang join yang ingin menyapa langsung Coach Indra atau bertanya langsung kepada Coach Indra, nanti langsung bisa raise hand atau angkat tangan atau bisa melalui chat. Silakan. Sambil menunggu yang bertanya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan itu setiap pelatih menangani sebuah tim gitu. Tentu saja. Itu kan normal, artinya kan memang karakter dan filosofi pelatih itu kan memang berbeda. Jadi saya rasa memang Coach Indra Zafri ini kan punya karakter tersendiri. Kemudian saya tahu Bayu ini kan juga pemain udah lama profesional, sudah banyak ditangani pelatih. Saya kira sih itu wajar. Artinya memang tentu kita nggak bisa samakan karakter pelatih. Ya. Jadi baik, kita sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang angkat tangan atau raise hand dari peserta kita? Mungkin dari admin Bali United World. Silakan. Oke, jadi Coach Indra dengan Bali United di awal itu jadi kesannya begitu luar biasa dari teman-teman supporter dan pemain juga gitu, memaknainya seperti itu. Ya memang kan itu apa ya, keadaan Bali United kan sebuah gairah lah, artinya sebuah apalagi zaman sosmed zaman sekarang kan, artinya semua bidang juga digali oleh Bali United, oleh manajemen Bali United, baik di sosial media, kemudian juga sisi bisnis seperti pembangunan store, juga kemudian sekarang ada kafe juga seperti itu kan, ada playground untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi ini memang sebuah bentuk pengelolaan baru sepak bola yang benar-benar saya rasa belum ada di Indonesia sebelumnya, dan ini benar-benar berjalan dan kita tahu banyak impactnya lah, banyak dampaknya yang akhirnya klub ini berjalan stabil, kemudian supporter juga jalan baik di media sosial maupun di stadion dan sebagainya. Jadi saya rasa apalagi kemudian dengan kehadiran beberapa pemain bintang yang mulai Ivan Bahdim, kemudian sampai sekarang ada Spaso, kemudian ada pemain-pemain lain yang menurut saya memang ini sebuah manajemen baru yang benar-benar saling mendukung. Owner mampu menginvestasikan kemampuan anggarannya untuk membangun klub, kemudian dijalankan oleh sistem teknis, secara teknis. Karena kita tahu sekarang peninggalan Coach Indra sebenarnya nggak hilang, karena coach Eko Pujianto ini kan sebenarnya asisten beliau sejak di timnas ya. Ya, mungkin kita sapa-sapa dulu yang ada Bali United World adminnya. Terus habis itu kalau menurut Beli Kadek seperti apa? Mungkin harapannya ketika kemarin itu masa transisi katakanlah dari Coach Indra, kemudian ada Coach Widodo, terus habis itu ada Peter Hen, terus habis itu ada juga yang sekarang ini gitu. Gimana Beli Kadek? Tersambung lagi? Tadi sudah banyak jawaban atau mungkin penjelasan dari Coach Indra seperti apa sebagai supporter?
Oke, dari Bro Eka, mungkin. Ya, ada suara? Terkoneksi dengan baik? Ya, mereka. Halo. Ya, Silakan. sorry sinyalnya kurang bagus. Ya. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi artinya sudah ada pesan khusus dari Coach Indra sebenarnya kepada supporter ya, untuk tetap menjaga dan mendukung Bali United. Seperti apa, Bu? Memang kurang jelas sih saya dengar tadi itu pertanyaannya. Tapi kalau untuk pesan Coach Indra untuk supporter sendiri untuk menjaga sportivitas atau mendukung Bali United sih, untuk peserta Bali United sendiri sih, ya kita Brigas Bali selama ini sih nggak pernah sampai berbuat sampai yang negatif ya untuk mendukung Bali United sampai harus kena sanksi gitu. Jadi ya kita sampai saat ini sih tetap Coach Indra kan nggak pernah lepas dari Brigas Bali juga, karena kalau kita memang punya masalah atau bagaimana pasti Coach Indra selalu kasih pesan ke senior-seniornya kita di Brigas Bali bahwa untuk bisa mengatur teman-teman kita biar nggak salah mendukung Bali United. Itu misalkan di stadion sampai kita kalau emosi ketika Bali United kalah ya sampai lemparin enggak ya, tetap sih kita selalu ingat pesan Coach Indra untuk mendukung Bali United sepenuh hati dengan tagline semangat menyerah apapun yang terjadi dengan Bali United ya kita tetap mendukung apapun itu, yang penting ada nama Bali di dada, Bali United di dada ya pasti kita dukung sampai kapanpun juga istilahnya ya. Kami tetap dari Brigas Bali tetap mendukung apapun yang terjadi, kalaupun juga sampai suatu ketika waktu dulu sempat Bali United ada di posisi 15 pun ada yang menuntut zamannya Coach Indra atau Coach Widodo ya waktu itu sempat ada yang menuntut bahwa apakah masih nggak supporter itu mendukung Bali United ketika nanti ada misalkan di Liga 2 jatuh degradasi kedua, ya kami tetap mendukung sepenuh hati ketika walaupun nanti masuk ketika terjerembab ke Liga 2 pun ya Brigas Bali ya dari zaman Bali Devata mungkin waktu itu main di IPL, kemudian yang lain yang mendukung Bali waktu itu ya main di Bali ya tetap kita mendukung bagaimanapun perjuangan dari tim Bali sendiri, karena ya bawa nama Bali ya kami Brigas Bali ya pasti sampai kapanpun juga mendukung Bali United sampai saatnya ketika juara di situ euforia teman-teman sendiri pun ya semangat sampai ya mungkin kita bikin sedikit koreo gitu ya dengan kecilan juga istilahnya itu support gimana ya timbal balik kita ke klub ya seperti itu, walaupun dengan dana sendiri ya kita siap dengan sepenuh hati mendukung Bali United bersama manajemen, bersama Pak Peter, Pak Yaber, dengan pemain semuanya. Ya setelah kita mendukung sepenuh hati apapun yang terjadi. Ketika Bali United degradasi pun kita siap mendukung, walaupun banyak ada sumbang ketika Bali United kalah, walaupun kayak gini ya pemain Bali United ya istilahnya namanya sebuah tim tidak bisa menang terus. Setelah Barcelona pun atau setelah Real Madrid pun ya tim-tim gede di Eropa pun ya pasti pernah kalah, dan itu dibuktikan ketika Coach Tiko melatih Bali United kemudian memadukan antara kepelatihan yang ditanamkan oleh Coach Indra dan Coach Widodo waktu itu ya dengan komposisi pemainnya yang istilahnya super ya, kalau dari kita sih super banget waktu ketika juara 2000 Oke bro. 14 waktu itu ya kita semangat sekali kok, ya bangga sekali gitu loh dengan perjuangan Bali United ya, maka supporter kita sebagai supporter ya tidak pernah ingin klub itu sampai bermain buruk ya. Kita maka kita tetap support dengan seadanya dengan uang yang mungkin cuma punya uang 100.000 waktu itu ya kita
patungan untuk datang ke stadion pakai pickle, pakai motor, naik bersama teman, ya istilahnya bagaimana mendukung Bali United dengan caranya kita, dengan yel-yelnya kita, dengan teknis menyerah waktu itu ya pasti itu ingin bahwa Bali United itu punya kans juara dan punya kesempatan untuk meraih trofi, karena di Bali sendiri kita belum pernah merasakan kita lanjutkan juara nanti bro. Ya, kita lanjutkan nanti langsung ke Brigade. Sudah terkoneksi dengan baik Brigade? Halo? Ya, halo? Halo? Ya. Halo ya? Gimana Brigade? Setelah diberikan, ya bisa dibilang rasa rindu kepada Coach Indra tadi sudah dijelasin seperti itu. Saya pribadi sama seperti Eka dari Brigas, bahwa kita Semeton Dewata Budok akan tetap setia. Selama masih ada lambang Bali di dada, kita akan tetap setia mendukung Bali United apapun yang terjadi. Entah prestasi atau meningkat atau menurun, tapi kita berharap agar saya tetap tidak menurun lagi gitu loh. Ya, kita supporter Bali United dari Sultan dan Budok tetap tidak akan pernah kata orang atas bola itu tetap dengan hati apa mau terjadi gitu loh. Oke, kita sapa dulu dari ada yang chat dari YouTube kita, yaitu Made Septa Betitian, salam Semeton Dewata Ring Rumbawa, terus kemudian ada Febianiko Jos, ada Chris Jenny hadir, ini ada Bung Kantor Turne hadir juga. Jadi terima kasih kepada semuanya yang telah menonton langsung acara Bro Bola Bali ini secara live streaming di YouTube channel kita. Ternyata ada nilai-nilai yang kemudian ditangkap dari semua supporter seperti itu. Seperti apa, Bro? Ya, kalau kita lihat memang bahwa Bali United ini menurut saya memang sebuah bentuk manajemen yang sudah komplit ya. Artinya memang mengurusi sepak bola yang menurut saya sangat detail, dan ini termasuk supporter, karena kita tahu bahwa dimanapun memang tingkat pertama dari sebuah klub diukur adalah tingkat loyalitas supporter juga, dan saya kira Bali yang dulunya mungkin supporternya belum sepanatik sekarang, tapi dengan perjalanan ya, kemudian generasi-generasi yang supporter baru yang anak-anak mungkin bapaknya sekarang, dulu bapaknya supporternya Gelora Dewata, sekarang mengajak anaknya seperti itu, kemudian lahir besar di eranya Bali United, tentu nanti akan meneruskan lagi ke generasi selanjutnya. Saya rasa disinilah supporter Bali juga banyak belajar ya, bahwa loyalitas pada klub, kita ingin juga loyalitas itu dalam bentuk apapun juga kan, tidak hanya fanatik buta, tapi juga ada masukan, ada kritik membangun, dan semacam masukan ke klub juga, karena kalau kita lihat di manapun di dunia ini, klub sepak bola itu besar karena supporter. Dan saya rasa Bali United akan terus bisa mengelola supporternya, karena kita tahu supporter di Bali kan banyak ininya. Bali United itu punya banyak basis supporter. Oke, tanpa terasa kita ternyata sudah di penghujung acara ya. Jadi program Bro Bola Bali sesi kedua ini, tapi sebelum kita tutup, kita dengarkan closing statement dari para tamu kita. Tapi kita mulai dulu dari Bro Rosian. Seperti apa closing statementnya? Oke, dari obrolan kita ini kan kita ingin bicara tentang sebuah fondasi ya. Artinya sebuah dasar yang sudah dibentuk oleh manajemen Bali United, yang di dalamnya ada idealisme yang dibawa oleh seorang Coach Indra Sapri. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah model, sebuah contoh sebuah manajemen klub profesional di Indonesia. Dan saya kira ke depan model-model klub Bali United ini, terutama hal-hal yang positif bisa diambil, bisa menjadi contoh, karena kita sudah tidak bisa lagi bicara sepak bola itu secara konvensional. Masa lalu sudah lewat, artinya inilah ada era baru sepak bola Indonesia yang saya berharap dari Bali United ini bisa menjadi sebuah model untuk ke depan. Terima kasih statementnya. Kita lanjut ke closing statement dari Coach Indra. Ya, silakan Coach Indra, karena waktu ternyata membatasi kita untuk closing statement. Saya berpesan apa yang sudah
didapat sekarang terutama oleh masyarakat Bali. Ada sebuah klub yang profesional yang menjadi kebanggaan Bali, bahkan menjadi kebanggaan Indonesia ya, dan salah satu klub papan atas. Proses yang dibangun oleh Bayu CS waktu di awal, tahun pertama, tahun kedua, dan selanjutnya dilanjutkan oleh pelatih lain itu adalah bagian dari sejarah dan tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena di klub-klub besar profesional itu tercatat oleh mereka. Oleh sebab itu adalah brand dari Bali United ke depan. Terus sekarang tidak bicara ranking 10 besar ke bawah, karena tim ini sudah punya fondasi yang kuat, sudah terbangun dengan proses yang baik. Target setiap tahunnya sudah boleh juara. Jadi bukan target lagi ranking tengah, papan bawah, 4 besar, bukan itu target lagi. Harus motonya sekarang setiap tahun itu harus juara. Kenapa? Karena semuanya sudah memenuhi persyaratan. Kalau dulu kita budget terbatas, tanya Bayu. Jadi kita memang saya sebagai pelatih yang diberikan tanggung jawab itu budgetnya dibatasi. Makanya kadang-kadang waktu itu kita sedikit miss dengan para pemain. Kita mau bicara profesional, tetapi kok biayanya masih sedikit gitu. Karena memang kesepakatan saya dengan manajemen waktu itu adalah proses pembentukannya harus benar, tahun ke-5 baru juara. Nah sekarang itu yang harus dijaga, bahwa supporter adalah bagian terpenting dari klub. Persatuan, ya, kesatuan antar supporter harus betul-betul terjaga. Yang kedua, supporter juga darahnya sepak bola. Jadi kalau dibayangkan nanti kita mau merancang liga tanpa supporter. Saya sudah melihat contoh dari liga-liga yang ada gairahnya. Jadi supporter itu adalah komponen penting dari sebuah klub. Apa yang sudah dilakukan oleh para supporter itu sudah suatu hal yang positif untuk klub. Karena supporter yang bagus pengorganisasiannya, sponsor-sponsornya dengan sendiri akan hadir untuk mensupport atau mensponsori klub tersebut. Kalau supporter-supporter yang fanatisme di klub itu tidak pernah ricu, itu akan hadir nanti tidak hanya supporter-supporter yang ingin atau pecandu sepak bola, tapi akan hadir nanti ibu-ibu, ya, anak-anak yang ingin dapat hiburan dari sepak bola. Oleh sebab itu jaga ini yang sudah ada. Dan yang terakhir, seperti saya pernah sampaikan ke Bayu CS waktu itu, bahwa kehadiran Bali United di Bali harus ada manfaatnya untuk sepak bola Bali. Kalau ada yang terlupa, manajemen Bali ingatkan oleh supporter, jangan lupa melakukan pembinaan usia muda dari kabupaten yang ada. Apa gambarannya nanti manfaatnya itu? Minimal Bali itu harus sudah sama prestasinya dengan prestasi Bali United yang notabene-nya sudah 2 besar atau juara di Indonesia. Tetapi kalau itu nggak ada, berarti Bali United hanya muncul secara tunggal menjadi tim profesional, tetapi manfaatnya tidak ada bagi pesepak bola Bali. Dan juga harus ada, ya, anak Bali yang bermain di Bali. Karena bagaimana perasaan kita, namanya Bali United, tapi anak Bali tidak ada yang main 1 orang pun. Alhamdulillah tradisi itu setiap tahun ada, dan Bayu
pasti ingat ya bagaimana saya ingin memulangkan orang-orang Bali atau pemain ke Bali seperti itu. Ya mudah-mudahan Bali akan jauh lebih baik dan selalu kompak para supporter, dan saya yakin Pak Peter, Pak Yabes, manajemen Bali United akan selalu menjadikan Bali dari tahun ke tahun menjadi klub yang lebih baik dari sekarang ini. Terima kasih ya semuanya. Bayu, sampai ketemu Bayu ya di tim nasional yuk. Nah, semua adik ya, semua ya. Saya juga masih ada meeting dan saya mohon pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Indra dan Coach Indra sudah bermuatan juga. Kita lanjutkan closing statement dari Bayu Gatra. Iya Mas, harapan saya buat Bali United ya ke depan, tolong buat supporter juga apa Mas ya, yang sudah kita apa ya, yang sudah kita mulai dari awal dari susah, tolong dijaga dengan baik. Contohnya soalnya sekarang Bali itu udah merupakan tim percontohan Mas. Di seluruh klub Indonesia itu Bali merupakan percontohan. Setiap klub pasti ingin menyentuh Bali. Kemarin aja Madura United itu mau menyentuh kayak Bali United gitu Mas. Kayak manajemen gitu lah. Sampai CEO Madura United sempat berbincang-bincang sama Pak Peter, Pak Yabes bagaimana mengelola Bali United dengan baik dan benar. Kemarin juga CEO saya PSM Makassar juga bakalan menyentuh Bali United gitu Mas. Jadi Bali United ini sekarang menjadi percontohan buat klub-klub lain yang ada di Indonesia gitu Mas. Dari supporternya, kreativitas supporter, terus juga manajemennya yang baik, juga profesional Mas. Kualitas lapangannya sangat luar biasa gitu loh Mas. Jadi tolong dijaga Bali ini dengan baik gitu loh Mas. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih dari Bayu Gatra. Kemudian closing statement dari BKD seperti apa? Apakah sudah tersampaikan? Oke, kalau closing statement dari saya itu adalah ingin Bali ini tetap punya kiprah yang baik di Liga 1, bisa punya nilai yang baik juga ketika bermain di Asia. Misalnya sampai saat ini kan Bali sudah sinyalnya kurang bagus. Oke, terima kasih. Kita sudah dapat closing statement semua dan kita akan foto bersama sebelum berakhir sebagai bentuk kebersamaan kita dan solidaritas kita. Mari kita berfoto bersama. Silakan dari tim. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi dengan demikian berakhir sudah Bro Bola sesi kedua ini. Jangan lupa ikuti Bro Bola Bali yang berikutnya setiap Jumat pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA, atau kalau di wilayah Indonesia bagian barat pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Dan jangan lupa tinggalkan pesan dan masukan melalui feedback, komen di Zoom Anda, dan bisa juga melalui WhatsApp. Dan jangan lupa juga saksikan kami di Sabtu pukul 15.30 WITA ada program Amisari edisi ke-7, yaitu membawa dengan topik menjaga jiwa sehat di masa pandemi dan new normal. Banyak narasumbernya, diantaranya Dr.
Anda Retno IG Kusuma MKes, psikolog, alumni UGM, kemudian Vivit Sambas, life coach trainer, alumni ITS, kemudian Sari Kuswoyo, legenda pop Bali dan aktivis perempuan, dan Tengku Zaki, public figure, founders dan kreatif partner Friend Entertain. Dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Nimade Ras Amanda Gergel SOS MSI, dosen fisik UNUD. Kemudian di hari Minggu kita ada Bali, ngobrol seputar Bali dengan tema foto bupati di tempat di kamar pelacur. Ya, jadi kita terima kasih semuanya, dan Bro Rosian, Gus Indra Safri, Bro Bayu Gatra, kemudian Brigadier Sugiarto dan Bro Eka Saputra, serta semua yang telah nimbrung di acara Bro Bola Bali. Acara Bro Bola Bali kedua ini didukung oleh JP Pro, Dipasar.com, Animation Bali Hair, dan PT Kairit System, Semeton Dewata Bulldog, Brigas Bali, Bali United World. Program Bali ini diadakan berkat kerjasama Tali Buku dan BOM Production dengan menggunakan virtual venue BOM Production Bali. Dan sebelum ditutup, kami tidak lupa pesan-pesan ya pada teman-teman semua. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan imunitas, cuci tangan dengan air mengalir, bersihkan tempat-tempat yang sering tersentuh dengan disinfektan. Jangan lupa berdoa, tetap optimis dan tetap bergerak untuk bertahan. Semangat menolak menyerah. Jangan lupa, ayo bantu kawan, ayo beli produk kawan. Dan yang terakhir, jangan lupa akses www.dipasar.com. Sampai jumpa di Bro Bola Bali edisi berikutnya. Selamat sore, Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jiwa, seluruh raga